Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Theo, di Tutor Inventor. Kali ini kita bakal lanjut ke bagian berikutnya ya, selain part, yaitu assembly. Nah, di sini ada assembly nih, kita pilih new, habis itu standard mm. Nah, di assembly ini kalian bisa taruh semua part yang kalian udah bikin. Gak cuma part, kalian bisa taruh assembly lain juga kalau kalian mau. Di sini, bentar ya, kita pilih dulu. Oke, jadi di sini saya udah bikin beberapa blok yang nantinya kita akan pakai ketika kita latihan assembly. Nah di sini ada tombol place ya. Place itu buat kalian tuh apa taruh letakin barang-barang kalian gitu. Ini kita udah ada 4 practice blocks ya yang saya bikin. Mungkin kita bisa letakkan 2 dulu di sini. Nah, blok 1 sama blok 2 dulu deh. Nah, oke. Nah, di sini kita punya 2 practice blocks ya, teman-teman ya. Ketika 2 practice blocks ada di satu file, nah tugas kita adalah biasanya tuh kita mau apain dia nih, kita pengen jadiin dia apa, oke? Nah, di sini bentar. Kalau kalian gak enak view-nya, kalian bisa ganti view, visual style-nya bisa kalian ganti jadi ini. Kalau saya nyamannya pakai visual style yang shaded with edges. Nggak ngubah apa-apa kok, cuma ngubah view kita aja. Nah di sini kan 2 ini masih bisa digerakin ya. Kita harus mastiin nih satu di antara 2 ini tuh nggak bisa digerakin. Kenapa? Soalnya salah satu dari mereka itu harus jadi base gitu. Sebenarnya ada 2 cara. Cara pertama itu kita itu uh, grounded gitu ya. Tapi grounded itu kurang konvensional menurut saya. Soalnya karena ketika kita nge-grounded sesuatu, file blok ini tuh nggak persis di tengah-tengah gitu loh. Nah, gimana sih biar dia pas di tengah? Kita pakai yang namanya constraint. Nah, ini kita groundednya kita matiin dulu ya. Oke. Sebenarnya simple. Di sini yang paling banyak digunain, yang kita gunain tuh adalah constraint ya. Join tuh jarang digunain. Ini pattern mirror copy lebih sering digunain. Intinya constraint ini yang paling penting ketika kita pengen nge-assembly. Nah, di sini bakal banyak banget fungsi-fungsi ya, tapi yang paling sering digunain tuh mate, angle, tangan jarang, motion sering. Kalau misalkan kalian bakal make gear nih, motion sering. Nah intinya saya bakal jelasin 2 ini dulu deh, 2 yang paling umum digunain, yaitu mate sama flash nih. Ini flash nih, yang ini namanya mate. Oke, mate sama flash itu ada di mate nih, di type yang mate. Kalau angle tuh sudut. Nah, nanti saya bakal jelasin. Oke. Oke, jadi pertama tuh ada mate. Mate itu ibaratnya kita nempelin bidang, menjadikan bidang itu nempel. Misal kita pengen tempelin dia sama blok yang ini, set. Nah, kalau udah kalian apply ya, set. Nah, dia nempel nih. Dia nempel secara bidang ini nih. Tuh, kalau dilihat dari samping dia nempel. Nah, kalau kalian kayak giniin lepas nih kan. Tapi secara bidang vertikal tuh dia nempel nih. Nih, sama halnya kalau kalian lihat dari samping nih, kalian gini-giniin tuh bakal lepas kan. Tapi tenang, kalau secara kayak gini, dia masih tetap nempel. Tuh, karena secara bidang dia udah nempel nih, udah dilem lah setidaknya ya secara bidang. Nah, gimana sih biar dia nempel? Nah, constraint-nya tuh nggak cuma satu. Ada yang namanya flash. Nih, flash itu kayak gambarnya nih. Flash itu ngebikin bidang ini itu sejajar sama bidang ini. Tet. Nah, sorry, pilihnya yang flash ya. Nah, tuh dia sejajar tuh kan. Bidang itu sejajar sama bidang ini gitu. Intinya kayak gitulah, gampang. Uh, Apply kalau udah. Nah, selanjutnya gimana? Ini kan masih bisa naik turun ya gak? Ya udah, berarti yang ini dibikin flash sama ini. Tuh. Pilihnya yang flash. Nanti dia nempel nih. Plok tuh. Kalau udah di apply aja. Oke, nanti kalau udah jadi tuh bakal kayak gini hasilnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Misal kita pengen bikin dia kayak rak nih, bentar. Berarti kalau bikin dia kayak rak, kita harus punya base. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Nah, base itu, jadi constraint itu nggak cuman ngegabungin bidang antar bidang, tapi bisa juga plane ke plane. Nah, contoh kita pengen origin, baik lagi, kalau belum tahu origin itu apa bisa nonton video sebelumnya. Origin itu kayak buku gambar awal kita.
sama kayak assembly ini nih, assembly itu punya plane utama gitu ya. Nah ini XZ plane itu bisa kalian tempelin sama origin dari XZ plane-nya yang si practice block ini. Tuh, kalau udah nempel dia nyatu kan. Kita apply YZ ditempelin sama YZ juga. Nah apply XY tempelin sama XY. Nah kalau dia nggak bunyi berarti solutionnya yang salah. Solutionnya kita ganti jadi ini. Nah apply. Oke, kalau udah tiga-tiganya udah kita constrain, nah ini udah nggak bisa digerakin nih. Nah berarti ini biru-biru ini yang bakal kita jadiin base utama gitu. Oke, nah sekarang kita bakal pakein dia rak. Jadi kita place dia ya, practice block 2 nih. Set, 3, misal raknya ada 3 gitu ya. Nah, constraint yang pertama yang kita lakuin tentu aja nempelin bidang ini sama bidang ini. Tuh, dia jadi miring tuh ya. Habis itu bawahnya juga jangan lupa, ini sama ini kita flash. Nah kalau ini kan mate tuh, ini mate ya, kebalik soalnya. Kalau kita flash kayak gini, apply. Nah habis itu ini juga sama ini kita flash. Habis itu oke. Nah ini baru satu ya teman-teman ya. Terus yang kedua nih, yang kedua sama kita flash ini sama ini, set flash. Habis itu ini sama ini, kita mate. Habis itu yang terakhir ini sama ini kita flash. Nah ini kalian mungkin kalau saya kecepatan, kalian boleh otak-atik sendiri nih penggunaan flash sama mate ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa nih kita ilangin dulu dah. Nah anggap aja bentukan raknya kayak gini gitu. Nah tadi kan bidangnya bentuknya persegi doang ya. Nah kali ini bidangnya coba kita taruh aja bidangnya, kita tambahin practice block baru nih, practice block 3. Set, kita taruh di sini. Constraint ini sama ini secara flash. Habis itu constraint ini sama ini secara mate. Oke, habis itu apply. Nah ini kan masih bisa naik turun ya teman-teman ya. Nah gimana sih biar kita nge-constraint tapi ada jaraknya. Nah gampang, misal kita mau flash mereka nih, set, nempelkan nih, kita bisa kasih offset. Misal offsetnya berapa nih dari plane itu, misal 100. Oh 100 kelebihan, 50 deh, 50. Nah tuh kita bisa tuh, ini jaraknya itu, jaraknya 50. Kalau udah di apply aja. Nah kalau udah begini teman-teman, kita tinggal pakai, misal kita pengen tambahin ya tabung-tabung lah di tengah-tengah lingkaran ini juga bisa, kita tinggal constraint. Nah porosnya sama poros ini, set, tuh nanti dia nempel secara subuh ya teman-teman ya. Kalau mau ditempelin paten, kita bisa tempelin ini atasnya sama atas bidang ini, terus kliknya yang flash, nah apply, dan nanti dia nempel tuh. Ini udah nggak bisa, kalau ini udah nggak bisa digerakin berarti kalian udah benar gitu nggak assembly-nya. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin urusan constraint ini lebih gampang daripada ngebikin part. Intinya ini kayak kalian masang-masang Lego aja sih sebenarnya constraint. Kalian bisa eksperimen sendiri dengan entah itu blueprint kalian atau part-part yang udah kalian bikin. Yang penting nih saat kalian belajar Inventor tuh kalian gimana sih caranya bikin part gitu loh. Itu lebih penting daripada itu gak kalah penting lah. Maksudnya ini assembly itu udah kayak susun-susun Lego sih. Jadi oke, sekian dari saya dari video assembly pertama. Sekian dan terima kasih.